Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mulai membaca dan menjelaskan bab ke-27, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah bacakan dalil yang pertama berkaitan dengan bab ini, yang beliau sebutkan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelah dia menyebutkan tentang apa yang Allah SWT wajibkan dari ibadah haji dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang sangat mulia tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah perintah Allah, wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang mulia, yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Di mana para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, hurumat dalam ayat ke-30 dari surat Al-Hajj ini makna secara umum adalah perintah Allah. Jadi tatkala Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan manusia untuk menyembelih al-hadyu, manusia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membagikan sembelihan-sembelihan mereka kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah tawaf di Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikianlah perintah Allah. Perintah-perintah di atas yang Allah perintahkan manusia untuk mengerjakannya. Dan barang siapa yang mengagungkan perintah-perintah tersebut, ya, mengagungkan perintah-perintah tersebut yang disebut dengan hurumatillah, apa-apa yang mulia, apa-apa yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sekalipun ayat ini
pada dasarnya diturunkan berkaitan dengan ibadah haji dan hal-hal yang berkaitan dengannya, akan tetapi kalimat dari ayat ini umum. Apa-apa yang mulia, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, di antaranya adalah seorang muslim. Ia merupakan seorang yang terhormat, seorang yang mulia di sisi Allah. Karenanya barang siapa yang memuliakan saudaranya seorang muslim, memuliakan kehormatannya, memuliakan harta yang ia miliki, memuliakan nyawanya, artinya ia tidak mengganggu saudaranya dalam halal yang demikian, tidak menyakiti saudaranya, maka ia adalah orang yang memiliki kebaikan di sisi Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dari bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan kehormatan seorang muslim dalam banyak kesempatan. Di antaranya tatkala beliau berkhutbah di Haji Wada, beliau bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, bahkan yang beliau ingatkan ini beliau perintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Pesan ini hendaknya disampaikan kepada generasi demi generasi. Nabi ingatkan sesungguhnya harta seorang muslim, ya, kemudian kehormatan seorang muslim, kemudian nyawa seorang muslim. Ala inna dima'akum wa amwalakum, darah seorang muslim, nyawanya, wa a'radakum wa amwalakum, kemuliaan atau kehormatan serta harta yang dimiliki oleh seorang muslim, haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Itu semua mulia di sisi Allah, diagungkan, dihormati di sisi Allah, sama seperti mulia dan agungnya negeri kalian ini, bulan kalian ini, dan hari kalian ini. Ya, karenanya dalam ayat yang kita bacakan sebagaimana kita sebutkan tadi, barang siapa yang memuliakan hal-hal ini, fahuwa khairul lahu inda rabbih, ya, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhan. Ia akan mendapatkan ganjaran, ia akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya beliau membawakan dalil juga berada pada ayat yang sama, pada surat yang sama, surat Al-Hajj ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal demikian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan kepada Allah. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan ayat di atas. Ya, barang siapa yang mengagungkan perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian bisa ia miliki, bisa ia lakukan karena ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka mereka menyebutkan di antaranya tatkala kita menyembelih, ya, tatkala kita menyembelih, kita dianjurkan seperti menyembelih kurban, kita dianjurkan untuk apa? Untuk memilih hewan kurban yang paling baik, yang paling sempurna sifatnya. Ini diantara pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, syariat-syariat yang tampak, syariat-syariat yang terlihat, ya, seperti salat, seperti menyembelih. Ini merupakan syiar Allah. Jadi Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar ini, maka hakikatnya itu semua muncul dari ketakwaan dalam hatinya. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, Abu Umamah beliau mengatakan bahwa dahulu kami tatkala berkurban, maka kami berusaha untuk menggemukkan hewan kurban kami sebagai bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga disebutkan tatkala beliau berkurban, beliau agungkan syiar, karena kurban itu bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang beliau lakukan? Beliau memilih sembelihan yang paling bagus, yakni seekor domba yang warna putih, yang memiliki tanduk yang gemuk, kemudian beliau merebahkannya, kemudian beliau menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikaitkan dengan bab, maka tentunya diantara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah perintahnya atau syariat yang berkaitan dengan memuliakan seorang muslim. Karena tatkala ada seorang menghormati saudaranya sesama muslim, memuliakan saudaranya sesama muslim, tidak menyakitinya, maka ia mampu melakukan itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia bertakwa kepada Allah, sehingga akhirnya ia memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan dirinya dengannya, dan ia tidak mengganggu saudaranya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil yang ketiga dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Surat Al-Hijr ayat 88. Allah berfirman, "Wahfidh janahaka lil mu'minin." Wahfidh janahaka lil mu'minin. Kita bacakan ayat secara sempurna. Dalam surat Al-Hijr ayat 88, Allah berfirman, "La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Wahfidh janahaka lil mu'minin." Janganlah sekali-kali, kata Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yakni orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim." Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Kemudian wahfidh janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini nabinya yang mulia, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk menunjukkan menunjukkan kemuliaan atau melihat, mengagungkan, membesarkan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Disebutkan dalam tafsir ayat yang mulia ini, suatu hari datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang tamu. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan atau sesuatu untuk menjamu tamu ini. Maka beliau mengirim seseorang untuk berhutang kepada seorang Yahudi, atas nama beliau hutangnya, nanti di awal bulan ini saya akan lunasi, karena beliau tidak memiliki sesuatu untuk memuliakan tamu ini. Maka tatkala utusan Rasulullah SAW datang kepada Yahudi ini, maka Yahudi ini menolak permintaan hutang yang disampaikan oleh Rasulullah melalui utusan ini, sembari dia mengatakan, saya tidak mau kecuali apabila Muhammad memberikan jaminan. Memberikan apa? Jaminan. Maka lelaki ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan. Jadi seakan-akan Yahudi ini tidak percaya dengan siapa? Rasulullah, sehingga tatkala beliau berhutang beberapa kilo gandum, beberapa kilo tepung saja, Yahudi ini mensyaratkan harus dengan apa? Jaminan.
Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma wallahi inni la aminun man fis sama wa aminun man fil ardi wala in aslafani aw ba'ani la uaddiyanna lahu. Nabi SAW merasa kesal, ya. Beliau merasa kesal dengan sikap dan perilaku Yahudi ini, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di langit, yakni Allah, karena beliau dipercaya oleh Allah SWT untuk mengemban risalah, untuk mengemban amanah agama disampaikan kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan, wa aminun man fil ard, saya juga orang yang terpercaya di hadapan manusia. Jadi Allah mempercayai beliau dan manusia juga mempercayai beliau, karena dalam kehidupan beliau sebagaimana kita maklumi, hatta tatkala beliau sebelum hijrah, di kalangan orang-orang musyrik saja beliau diberi gelar siapa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian beliau berkata, wala in aslafani au ba'ani la uaddiyanna lahu. Jika seandainya dia mau menghutangi saya atau melakukan transaksi kepada saya, pasti, kata Rasulullah, saya akan menunaikan itu dengan sebaik-baiknya. Maka sebagian para ulama mengatakan tatkala menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini, Nabi kesal ya dengan sikap orang Yahudi tadi, dan Nabi SAW seakan-akan beliau itu berangan-angan dengan ungkapan ini, karena beliau sangat butuh dengan sesuatu untuk memuliakan tamu dan beliau tidak punya, kemudian beliau ingin hutang juga tidak dipercaya. Jadi disebutkan beliau seakan-akan berangan-angan jika seandainya lah beliau memiliki sesuatu dari dunia seperti yang dimiliki oleh Yahudi tadi, ya. Dan ini sesuatu yang mungkin kadang-kadang muncul juga di hati kita tatkala kita berusaha untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Pada satu momen dalam kehidupan kita butuh sesuatu, akan tapi yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, kemudian kita melihat orang kafir dengan apa yang mereka miliki, dan mereka mampu dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dalam urusan dunia, maka muncul di hati kita angan-angan, keinginan, ya, jika seandainya kita diberikan seperti yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada mereka. Maka Allah SWT berfirman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Allah SWT berfirman, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu, ini mengarahkan pandangan seakan-akan kagum kepada sesuatu dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada segolongan dari mereka, dari kalangan orang-orang kafir. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat ini apabila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu akan lebih mudah kita memahaminya, karena sebelumnya Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, memang ada khilaf di kalangan para ulama maksudnya apa, akan tapi secara dalil Allahu alam, isyarat yang lebih kuat, 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah Al-Fatihah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang maksudnya bukan 7 ayat, akan tapi 7 surat, yakni 7 surat panjang yang berada di awal ayat Al-Quran, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Ma'idah, ya. Ini merupakan ayat-ayat panjang yang Allah SWT anugerahkan, yang di dalamnya terdapat banyak hukum dan hikmah yang Allah SWT turunkan dan Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah berikan kepadamu sab'am minal mathani, yakni surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung, yang tidak pernah Allah turunkan surat semisal itu di dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Tidak ada satu nabi pun yang Allah berikan sebuah firman yang mengandung makna yang sangat luas sebagaimana yang Allah berikan pada beliau dari surat Al-Fatihah. Lagi pula Allah katakan wal Qur'anal azim, dan kami telah berikan kepadamu Quran yang
agung. Seakan-akan Allah mengatakan sesungguhnya nikmat syariat, nikmat firman Allah yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga para ulama ahli tafsir tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, mereka menukilkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man utiyal Qur'an." Barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Qur'an. Allah anugerahkan padanya Al-Qur'an. Ia hafal Al-Qur'an, ia hafal banyak ayat Al-Qur'an, ia bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, ia bisa belajar Al-Qur'an, ia bisa memahami Al-Qur'an. Allah berikan padanya ilmu agama, Allah berikan pemahaman kepadanya hadis, ia bisa menghafal hadis, ia tahu hukum fikih, ia tahu syarah hadis, ia tahu tafsir Al-Qur'an. Allah anugerahkan ini kepadanya. Kemudian fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdal mimma utiya. Kemudian tatkala ia diberikan kemampuan menghafal Quran, kemampuan menguasai banyak ayat Al-Qur'an, kemampuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia melihat sebagian orang yang diberikan dunia, kemudian dia menganggap bahwa mereka lebih baik dari dia, lebih mulia dari dia, maka Abu Bakar mengatakan faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghiran. Hakikatnya orang ini telah mengecilkan sesuatu yang agung, yang besar, dan membesarkan sesuatu yang kecil. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita singgung di malam Sabtu, bahwa di kajian Masjid Raya kita katakan bahwa nikmat tatkala Allah SWT mudahkan kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu ini, jika seandainya dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu tidak bisa. Artinya kalau ada orang mengatakan kepada kita berhentilah dari jalan menuntut ilmu, saya akan berikan padamu dunia dan seisinya, maka kita mengatakan tidak. Karena sesungguhnya yang Allah anugerahkan kepada kita tatkala kita paham salat yang benar itu bagaimana dari hadis Rasulullah, kita tahu puasa yang benar itu bagaimana dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mampu membaca Al-Qur'an, kita mampu mempelajari tafsir Al-Qur'an, dimunculkan dalam hati kita kecintaan untuk menuntut ilmu, hakikatnya kita sedang diberikan oleh Allah anugerah yang sangat besar. Karena kalau kita melihat orang-orang yang diberikan dunia dan seisinya misalnya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka kehendaki dalam kehidupan dunia, kemudian kita bisa menghafal satu surat, menghafal dua surat, mampu belajar, kemudian kita lihat mereka nikmatnya lebih besar, berarti kita mengecilkan sesuatu yang besar dan membesarkan sesuatu yang kecil. Ini kata Abu Bakar radhiyallahu taala, dan ini pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau merasa agak kesal dengan sikap Yahudi tadi, padahal beliau hanya butuh berapa kilo saja untuk memuliakan tamu ini, tapi tidak diberi, bahkan mau memberi tapi harus dengan apa? Dengan jaminan. Maka Allah ingatkan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Jangan kau arahkan pandanganmu kepada mereka, karena sesungguhnya engkau miliki itu jauh lebih agung. Jauh lebih agung. Ya, apalagi kalau seandainya diberikan dunia, diberikan agama, diberikan juga apa? Dunia. Ini nikmat di atas nikmat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pelajaran yang sangat agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka tatkala mereka tidak beriman, mereka menolak dakwahmu, mereka tidak mau mempercayaimu, jangan kau bersedih. Ya, jangan engkau bersedih. Kemudian Allah berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan merendah hatilah ya terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan berlaku apa? Sombong. Jangan bersikap kasar terhadap orang-orang yang beriman. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa hubungan kita antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya adalah hubungan yang paling erat, hubungan yang bukan hanya berada dalam kehidupan dunia, akan tapi hubungan ini akan berlanjut sampai hari akhirat. Ya, sebagaimana kita bersama dalam kehidupan dunia,
maka selama kita beriman, selama kita diikat dengan persaudaraan keislaman, maka kita juga akan bertemu dan bergabung bersama-sama nanti di akhirat di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga perintah kepada seluruh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk merendahkan diri dan hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan tentang pengikut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, Allah berfirman, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sifat pengikut Muhammad itu adalah keras terhadap orang-orang kafir, dan mereka adalah orang-orang yang saling berkasih sayang antara sesama kaum muslimin. Ini sifat orang-orang yang beriman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat yang beliau sebutkan masih dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Ini ayat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia. Pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak Adam dan dia membunuh saudaranya. Dalam cerita tafsir menukil dari cerita Israiliyat bahwa kedua anak Adam ini bernama Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Ya, sebagaimana Allah SWT ceritakan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka berdua untuk memberikan sebuah kurban atau semacam sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berdua. Yang pertama adalah seorang petani. Ya. Yang pertama adalah seorang apa? Petani. Kemudian yang kedua adalah seorang peternak. Ya, seorang peternak. Dan subhanallah, ini berkaitan juga dengan pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka tatkala ia mampu mengagungkannya, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan. Maka salah satu di antaranya, tatkala ia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia berpikir bahwa sedekah atau kurban kepada Allah SWT itu adalah seadanya, karena Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan kurbannya. Maka akhirnya dia berikan dari hasil yang dia miliki, dari usaha yang dia miliki, sesuatu yang hina. Ya, sesuatu yang hina. Sedangkan yang kedua merasa bahwa ini adalah syiar Allah, ini adalah perintah Allah, maka dia kemudian ya memberikan sesuatu yang agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kurban salah satu di antara mereka berdua yang diagungkan, yang dibesarkan, diterima oleh Allah, sedangkan yang kedua tidak, sehingga terjadilah permusuhan. Yang tidak menerima, dia merasa hasad, ia merasa iri, kemudian berniat untuk membunuh saudaranya, sampai akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, setelah terjadi pembunuhan tersebut diceritakan oleh Allah SWT, barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalika
katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Ini setelah adanya pembunuhan tersebut, ya, maka Allah SWT tetapkan sebuah hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, barang siapa yang membunuh seorang manusia atau membunuh seorang manusia bukan karena ia membunuh orang lain, ini bukan karena ia dengan sengaja membunuh orang lain, atau bukan karena sebab karena ia membuat kerusakan di atas muka bumi. Artinya ada seorang hidup di atas muka bumi, khususnya kita berbicara tentang dalam bab ini tentang seorang muslim. Jadi ada seorang muslim yang ia tidak pernah membunuh orang lain, karena kalau ia membunuh orang lain dengan sengaja, maka dalam Islam hukumnya apa? Qisas. Atau ia tidak pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi, ia tidak pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi, karena dalam aturan Islam kalau ada seorang yang merampok, ya artinya ia melakukan kerusakan di muka bumi, ia merampok rombongan atau merampok seorang muslim, maka dalam Islam hukumnya juga dibunuh. Jadi jika ada seorang muslim yang ia tidak pernah membunuh orang lain, ia tidak pernah pula melakukan kerusakan di atas muka bumi, kemudian ia membunuhnya, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi kalau ada seorang membunuh seorang muslim, maka hakikatnya ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, ia tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebuah ketetapan yang Allah tetapkan kepada Bani Israel setelah adanya pembunuhan yang dilakukan oleh dua saudara ini terhadap saudaranya, dan ini merupakan cerita pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi Allah mengatakan kalau ada seorang membunuh seorang muslim padahal ia tidak berhak untuk dibunuh, maka hakikatnya telah membunuh seluruh manusia. Dan kalau ada yang memberikan atau memelihara kehidupan seorang muslim, ya, maka hakikatnya ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Maksudnya apa para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Tatkala ada seorang berkeyakinan bahwa ini muslim, darahnya halal, boleh dibunuh, padahal ia tidak berhak atau tidak boleh dibunuh, maka keyakinan ini menyebabkan terjadinya pembunuhan di atas muka bumi. Jadi sama saja hukumnya, ia telah melakukan pembunuhan terhadap apa? Manusia. Karena latar belakang keyakinannya boleh membunuh seorang muslim, ini juga kadangkala dimanfaatkan oleh seorang untuk membunuh saudaranya. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, begitu juga sebaliknya, tatkala kita memelihara kehidupan seorang muslim, menjaga darahnya, menjaga nyawanya, tidak menyakitinya apalagi membunuhnya, hakikatnya kita telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ayat ini mengisyaratkan pada kita bahwa sebagai seorang muslim wajib mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wajib mengagungkan kehormatan kaum muslimin, tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menumpahkan harta mereka, dalam artian tidak boleh membunuh mereka. Karena ini sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala kita memahami dalil-dalil ini, maka insya Allah kita akan paham dan yakin bahwa membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, membunuhnya adalah sebuah kejahatan. Membunuhnya adalah sebuah kejahatan. Ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita sangat heran dengan sekelompok manusia yang ingin masuk surga, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala,
tapi wasilah amal yang mereka lakukan untuk menggapai surga Allah adalah dengan melakukan dosa besar. Dengan melakukan dosa besar. Dengan apa? Dengan membunuh seorang muslim. Padahal muslim itu tidak boleh dibunuh kecuali dengan aturan-aturan syariat. Bahkan kalaupun kita berbicara ada muslim membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja, ini dalam Islam hukumnya dikisos. Tapi siapa yang mengkisosnya? Apakah mengkisosnya per kelompok dari kita, persatuan dari kita, atau individu kita melakukannya? Jawabannya tidak. Yang melakukannya siapa? Pemerintah. Kalaupun ada seorang melakukan perampokan misalnya, bolehkah kemudian kita beberapa orang kemudian menangkapnya kemudian membunuhnya? Jawabannya tidak boleh. Yang boleh melakukan itu adalah siapa? Pemerintah. Apalagi jika seandainya muslim ini tidak melakukan hal-hal yang demikian. Karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala tatkala beliau dikepung di mana? Di kota Madinah. Beliau dikepung di kota Madinah oleh kurang lebih 10.000 sampai 12.000 orang, dan akhirnya pengepungan itu yang pada awalnya menuntut beberapa tuntutan kepada beliau, sampai akhirnya tuntutannya adalah meminta beliau untuk turun dari apa? Jabatan. Sampai akhirnya tatkala beliau tidak mau, maka beliau diancam oleh mereka untuk dibunuh. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Utsman bin Affan kala itu berkata kepada mereka, atas dasar apa kalian hendak membunuh saya? Saya tidak pernah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Saya tidak pernah berzina, kata beliau. Ya, karena seorang yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam sampai mati. Saya tidak pernah membunuh seorang muslim yang mengharuskan saya diqisas. Saya tidak pernah berzina yang mengharuskan saya untuk dirajam. Dan saya tidak pernah merubah agama saya murtad yang mengharuskan untuk dibunuh. Jadi atas dasar apa kalian mengancam saya dan bahkan berkeinginan keras untuk membunuh saya? Ya, ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai kemudian beberapa sahabat datang kepada beliau, di antaranya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau datang dengan senjatanya, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya berperang melawan mereka hari ini merupakan sebuah kewajiban untuk membela Anda. Maka Utsman waktu itu mengatakan, ya Abu Hurairah, apakah engkau ingin termasuk di antara orang-orang yang apabila dia membunuh, maka ia seakan-akan membunuh seluruh manusia, bahkan menyebabkan kematianku dan menyebabkan terbunuhnya banyak kaum muslimin? Ini kata Utsman kepada Abu Hurairah. Karenanya Utsman berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya saya telah halalkan Anda untuk tidak membela saya. Silahkan sarungkan pedangmu dan kembalilah ke rumahmu dengan mendapatkan pahala dari Allah, dan insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa. Karena Utsman takut kalau ia membunuh mereka, ia termasuk di antara orang-orang yang membunuh seluruh manusia. Ini kehormatan seorang muslim, masya Allah ya. Darah dan nyawa seorang muslim itu nilainya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa membunuh satu jiwa padahal ia tidak berhak untuk dibunuh, dia tidak pernah membunuh seorang muslim, dia tidak pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi, hakikatnya ia telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Karena keyakinan itulah yang mendorong banyak orang menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Hadis pertama berkaitan dengan perumpamaan ya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjalinkan jari jemari beliau. Jadi hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah wa akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.